Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 7A dengan mata kuliah Customer Behavior akan memberikan penjelasan mengenai kepuasan konsumen. Suatu produk atau pelayanan dinilai memuaskan apabila produk atau pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Karena pada dasarnya manusia sebagai konsumen membeli barang atau jasa adalah untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan hidup. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kepuasan konsumen? Kepuasan konsumen ialah tingkat perasaan seseorang setelah mengonsumsi produk atau jasa terhadap kebutuhan, keinginan, atau harapan yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Berbicara mengenai strategi, artinya juga berada dalam kondisi persaingan dengan kompetitor. Dalam menghadapi perilaku konsumen ialah dengan membina hubungan jangka panjang atau berkelanjutan antara pemilik usaha dengan pelanggan, misalnya dengan memberikan potongan harga pada hari-hari tertentu, lalu memberikan jaminan atas pelayanan atau produk yang dijual, serta menciptakan hubungan personal dengan pemilik usaha dan pelanggan, atau yang biasa kita sebut dengan customer relationship. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pelanggan yang puas. Menurut Kotler tahun 2000, ciri-ciri pelanggan yang puas itu adalah yang pertama, loyal terhadap produk. Pelanggan yang puas cenderung akan loyal sehingga mereka akan membeli kembali produk pada produsen yang sama. Yang kedua, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Nah, komunikasi yang dimaksud di sini adalah rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik tentang produk dan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika ingin membeli merek lain. Jadi, ketika pelanggan ingin memberi produk yang lain, maka perusahaan yang sudah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan utama. Kemudian di sini ada mengetahui elemen kepuasan konsumen. Menurut Wilkie tahun 1994, elemen kepuasan konsumen yang pertama ada expectation, di mana harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli suatu barang atau jasa tersebut. Yang kedua, ada performance, yaitu adanya pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa yang dimana ketika dipergunakan tidak dipengaruhi oleh harapan mereka. Yang ketiga, ada comparison, di mana hal ini dilakukan untuk membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi aktual kinerja barang atau jasa yang lain. Yang keempat, ada confirmation dan disconfirmation, di mana harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Menurut Lopiodi 2001 ada 5 faktor. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, kualitas pelayanan. Yang ketiga, emosional. Yang keempat, harga. Dan yang terakhir, biaya. To be with you, call my name, love, ooh, somebody else, and that is you, ooh, falling in with you, not the only one doing me, you already feel it there, give me a little more dark in the spotlight, do I wanna know something, you look into my eyes and felt love feeling. Lalu, saya akan menjelaskan strategi kepuasan pelanggan. Strategi kepuasan pelanggan dibagi menjadi 2 strategi, yaitu yang pertama, strategi menyerang bersifat agresif dalam menjerat pelanggan. Yang kedua, strategi defensif atau bertahan. Lalu, saya akan menjelaskan strategi menyerang bersifat agresif dalam menjerat pelanggan. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan promosi iklan di media massa maupun spanduk, pamflet, atau billboard yang dipasang di lokasi strategis.
dan memberikan hadiah kepada pelanggan lama yang dapat membawa beberapa pelanggan baru. Yang kedua, strategi defensif atau strategi bertahan. Strategi ini menyediakan beberapa fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan pelanggan, memberikan souvenir kecil pada pelanggan setelah beberapa kali menggunakan layanan perusahaan ini, dan mengirimkan kartu ucapan selamat pada hari-hari besar keagamaan bagi pelanggan setia yang telah menjadi pelanggan cukup lama. Saya Dini Diayu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur penilaian dalam indeks kepuasan pelanggan. Yang pertama, prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Kedua, persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis atau administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Ketiga, tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Keempat, kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan. Kelima, kesopanan dan keramahan pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan secara sopan dan ramah, serta saling menghargai dan menghormati. Perkenalkan, nama saya Winnie Cahya. Saya akan menjelaskan tentang Waiting for you, but don't hurry, oh slowly, oh yeah. The moon is so around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way through twilight, my only, my bestie. You come into my life, let me if you want tonight. Little more. Halo, saya Agus Supriyatna. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus dari kepuasan konsumen. Kita akan mengambil salah satu kasus, yaitu pada Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi ngedengar kata BCA. Jadi BCA itu kan seperti yang kita tahu bahwa BCA itu adalah bank dengan kapitalisasi terbesar di Asia Tenggara. BCA secara berkesinambungan terus mengembangkan dan menyediakan solusi perbankan bagi nasabahnya. Kualitas layanan yang BCA sediakan mencakup keamanan, kenyamanan, keandalan, dan kemudahan akses transaksi perbankan. Strategi BCA dalam meningkatkan kualitas layanan diantaranya yaitu mengembangkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia. Yang kedua itu ada optimasi sistem jaringan digital, layanan internet, dan media sosial. Yang ketiga ada memperkuat solution center. Yang keempat ada pengembangan layanan digital banking. Yang kelima ada inovasi untuk terus menciptakan teknologi baru. Yang terakhir yaitu pembentukan unit kerja sentral layanan digital untuk operasional layanan digital. Nah, bukan hanya itu, jadi pasti setiap perusahaan besar itu akan melakukan indeks kepuasan nasabah atau konsumennya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa BCA itu melakukan dua metode survei. Yang pertama itu berdasarkan Brand Survey Quality atau BSQ. Dari 2018 hingga 2020 kita bisa melihat ada kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 4,81 ke 4,87. Ini dalam skala 5 ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat bahwa hasil survei Brand Service Quality, jadi Brand Service Quality itu survei tapi berdasarkan telepon. Jadi misalkan teman-teman itu menelpon call centernya BCA. Nanti setelah nelpon itu BCA akan mengadakan survei gimana pelayanannya, puas atau tidak, terus membantu atau tidak, memberikan solusi atau tidak. Jadi gitu. Nah, yang kedua itu dari hasil survei Customer Engagement atau CE. Dari tahun 2018 hingga 2020 kita juga bisa melihat bahwa ada kenaikan walaupun itu cenderung kecil. Tapi bagi suatu perusahaan itu merupakan suatu prestasi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa BCA itu bukan hanya bank dengan kapitalisasi terbesar. Jadi mereka juga harus memperhatikan kepuasan dari konsumen. Jadi mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan.